dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Di mana Catim ya. batasan minimal baik putra maupun putri adalah 19 tahun, Mas Fauzan. 19 tahun ini sobat Batasan religi. minimal. Jadi yang masih muda belum berumur 19 tahun ya sebaiknya jangan menikah. Belajar dulu. Belajar dulu. Cari ilmu dulu. Iya. Apalagi kalau sunnah Rasul katanya 25 ya. Mas Fauzan Saya berapa? 25. Pak Mata berapa? 25 dulu. Alhamdulillah. Ya, berarti sudah lebih dari cukup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, sahabat ceria, alhamdulillahirrabbilalamin. Sore hari ini kita kembali berjumpa di program podcast ceria, cerita ilmu dan agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Seperti biasanya kami telah kedatangan narasumber. Dan untuk sore hari ini kita kedatangan narasumber dari APRI. APRI itu apa itu? Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Asosiasi Penghulu Republik Indonesia di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Fatahul Husain SAG MPD. Selamat sore Pak Fatah. Selamat sore Mas Fauzan. Selamat sore juga. Mungkin bisa disapa dulu untuk sahabat religi dan sahabat ceria yang ada di rumah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, sahabat ceria kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami mewakili dari pengurus cabang APRI Kabupaten Kebumen yang tadi disampaikan Mas Fauzan, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Oke. Ya, kebetulan kami bendahara di PC Kabupaten Kebumen, Mas Fauzan. Sebelum kita masuk ke pembicaraan kita lebih lanjut, APRI ini perlu saya jelaskan ke sobat ceria adalah wadah dari para penghulu ya, Pak Fatah. Dan untuk Kebumen ini juga punya cabang APRI Kebumen. Nah, karena penghulu otomatis pekerjaannya itu terkait dengan tidak jauh dengan yang namanya pernikahan. Terus keluarga sakinah ya, Pak Fatah. Karena sebelum kita melakukan pencatatan nikah itu biasanya ada penasihatan terlebih dahulu ya. Mungkin langsung saja lah ini daripada kita basa-basi, langsung saja ini Pak Fatah. Sore hari ini kita berbicara apa itu makna keluarga. Ya. Baik sahabat ceria yang berbahagia, ada satu hal yang ingin kami sampaikan di acara podcast ini, Mas Fauzan. Satu tema yang disuguhkan kepada saya adalah menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan. Hadirin atau pendengar yang berbahagia, sahabat religi yang berbahagia, kita tahu bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah. Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan. Ramadan dikatakan juga dengan bulan di mana Al-Quran diturunkan. Tapi tidak kalah penting nanti yang akan kita bahas relevansinya dengan bulan Ramadan, bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Nah, betul, ketika tadi kita akan bahas menjaga keharmonisan dalam keluarga di bulan Ramadan. Kalau kita berangkat dari definisi keluarga dulu Mas Fauzan, nanti kita mulai. Kalau kita lihat keluarga itu dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri 2 orang atau lebih, suami, istri, ataupun anak. Tentu ketika bicara keluarga dilandasi dari sebuah pernikahan yang sah, pernikahan yang sah. Ini tadi tugas-tugas kami selaku penghulu kan. Salah satu tugas penghulu sesuai dengan PMA 34 tahun 2016 tentang struktur tata organisasi kantor urusan agama kecamatan. Di sana ada 10 layanan. Nah, salah satu layanan kami adalah pencatatan pernikahan dan juga pembinaan keluarga sakinah. Nah,
keluarga merupakan satu barometer dari sebuah lingkungan masyarakat yang lebih besar. Kita tahu ketika negara baik pasti berangkat dari keluarga yang baik. Kan begitu. Masyarakat sebuah desa baik tentu berangkat dari keluarga-keluarga yang baik juga. Nah, disinilah kami sampaikan bahwa ternyata kita harus jeli betul ketika memandang makna sebuah keluarga. Keluarga tadi saya katakan kelompok primer terdiri dari suami, istri, ataupun putra-putri, anak-anak. Nah, ini keluarga. Kemudian setiap orang mendapatkan keluarganya adalah keluarga yang bahagia, kan? Iya, tentu. Keluarga yang bahagia. Artinya keluarga yang jauh dari sebuah keterpurukan, jauh dari sebuah nun sewu ketidakharmonisan. Nah, bicara keluarga yang harmonis atau keharmonisan dalam keluarga. Di sana disebutkan bahwa keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, Mas Fauzan. Artinya kecocokan hubungan antara suami dengan istri, kemudian keindahan hubungan antara anak dengan ayah, anak dengan ibu, atau sesama anak. Ini harmonis. Kemudian keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah tangga yang teratur. Artinya apa? Tidak cenderung pada konflik, terus peka terhadap kebutuhan rumah tangga. Suami sangat mencintai istri juga sangat mencintai suami. Sehingga di sana muncul sebuah keharmonisan yang hakiki. Ingat, kalau kita sering matur kepada para catin itu ya, pondasi keluarga itu minimal kan ada 4 item, Mas Fauzan. Apa saja itu, Pak? Yang pertama itu zawaj, Mas. Zawaj. Yang kedua mitsaqun ghalidhon. Yang ketiga muasyarah bil ma'ruf, dan yang keempat musyawarah. Ini minimal kita menghantarkan bagaimana keluarga yang kokoh, keluarga yang harmonis. Pertama zawaj. Zawaj itu makna kalau kita mudah merasa saling memiliki, Mas. Mas Fauzan menikah tentu merasa memiliki istri, istri merasa memiliki suami. Betul enggak? Betul. Tentu didasari dengan rasa cinta. Tidak ada keterpaksaan. Nah, awalnya itu merasa saling memiliki. Ketika merasa saling memiliki, akan melahirkan sebuah komitmen membangun keluarga dengan penuh kesadaran, dan tentunya ingin keluarganya adalah keluarga yang bahagia. Bahasa dalam undang-undang perkawinan, keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Nanti mungkin bahasa para santri, keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pertama, Mas Fauzan, zawaj. Yang kedua, mitsaqun ghalidhon, Mas. Mitsaqun ghalidhon itu janji yang pokok. Seorang komitmen ya, iya, naik lagi. Jadi ketika suami istri punya komitmen, janji yang kokoh di hadapan wali, di hadapan petugas pencatat nikah, saya terima nikah dan kawinnya sampai selesai. Gitu. Di sana dia harus menyadari ketika mengucapkan saya terima atau qabiltu, Allah melihat, malaikat mencatat, handai tolan, sahabat, tetangga, saudara, karib kerabat menyaksikan. Maka jangan sampai dia itu mengurai janji yang kokoh ini. Jadi mitsaqun ghalidhon bisa diungkapkan ketika sebuah batang kayu, ada 2 batang kayu diikatkan dalam ikatan yang sangat kuat, tidak ada yang mampu mengurai illallah kecuali Allah. Ya, janji yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, mempergauli istri atau suami dengan cara yang baik. Bagaimana nun sewu suami mempergauli istri? Mohon maaf, tidak konotasi seksual, tidak, tapi bagaimana tata sosial, pernata sosial, ini muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana istri itu tidak sekedar konco wingking, Mas Ojan. Dulu orang Jawa itu kan mengatakan istri konco wingking yang hanya bisa di dapur, di sumur, dan di kasur. Itu dulu kan, jujur ya, orang tua kita ke sana punya filosofi seperti itu. Tapi konteks sekarang wanita atau istri kita adalah mitra kerja kita, Mas. Mitra kita untuk menghantarkan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. An-nisa saqaiqur rijal. Wanita itu mitra
laki-laki. Laki-laki. Iya, bagaimana membahagiakan anak tentu butuh komitmen suami dengan istri. Nah, dan yang keempat Mas Ojan adalah musyawarah. Nah, keharmonisan rumah tangga pondasinya salah satunya adalah musyawarah. Rumah tangga pasti ada problem, betul nggak? Ada ujian, ada cobaan, tapi semua bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Itu Mas pengantar kita. Ya. Ya gini, kalau di sebuah keluarga tadi kan dikatakan mesti akan timbul permasalahan ya, Betul, akan Mas. timbul ya kita nikah memang tujuannya untuk bahagia ya. Iya. Tapi di tengah-tengah perjalanan kan bisa saja kita ada masalah dan lain Iya. sebagainya. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut itu, Pak Fatah? Ya, baik Mas Ojan, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Artinya seorang suami, istri tentu kan harus siap mental ketika mau menikah. Ketika sudah menjadi suami istri tadi pasti ada masalah. Ada ujian. Maka cara mengatasinya yang pertama, seorang suami selaku kepala rumah tangga, dia harus siap dengan keilmuan dulu. Bagaimana dia memimpin rumah tangganya. Ibarat kapal, dia adalah seorang nahkodanya, Mas. Ibarat mobil, dia seorang drivernya. Ya. Bagaimana membawa biduk ini menjadi nun sewu, biduk yang berjalan dengan baik. Maka pertama dia harus punya ilmu. Ilmu untuk membina rumah tangga. Maka di Kementerian Agama lahirlah program bimbingan Perkawinan atau binwin ya. Betul, itu ya. alhamdulillah. Ini yang di apa namanya sangat digembar-gemborkan bagaimana catin validasi di KUA, kemudian ikut bimbingan perkawinan. Harapannya dengan adanya binwin, bimbingan perkawinan, pasangan suami istri atau catin tadi ya mempunyai bekal. Bekal cukup ya, Cukup. ilmunya cukup. Ilmu. Ingat tadi saya katakan suami punya ilmu toh. Sebab apa? Posisi dia dalam rumah tangga adalah imam, pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nah, bayangkan kalau seorang suami pemimpin kok tidak berilmu, ya nanti bagaimana nanti makmumnya? Itu salah satunya ya. Ilmu. Kemudian yang kedua, dia juga harus bisa menguasai manajemen konfliknya. Ya, betul. Ya, manajemen konflik. Istri marah misalkan, kenapa istri marah? Jangan langsung kita juga ikut marah. Kadang-kadang gitu. Jadinya nanti malah perang. Iya, perang. Istri banting piring, suami banting gelas. Apa? Asbak. Asbak melayang misalkan. Nah, jadi harus ngerti manajemen. Maka psikologi keluarga juga harus ia miliki. Oh iya, istriku juga kerja, saya kerja. Kita juga harus bisa saling memahami. Kadang-kadang tuh ada suami pulang mintanya pengen dilayani, diservis dengan baik kan? Iya. Kopi harusnya sudah tersedia di meja. Ya, makanan juga tersedia. Dia tidak sadar istrinya padahal baru saja pulang. Nah, inilah perlu psikologinya. Iya. Yang ketiga, bagaimana suami bisa membangun komunikasi yang baik. Membangun komunikasi, artinya bagaimana gaya komunikasi dengan pasangannya, bagaimana dia selalu menyenangkan pasangannya. Jadi ketika kita bicara nunsewu keluarga yang baik kan, saya merasa senang, tenang ketika bersama istri, istri juga merasa tenang atau cinta ketika ada kita bersama, dan ada keinginan ingin sama-sama membahagiakan Mas. Mas Ojan tentu ingin membahagiakan istri. Istri juga ingin membahagiakan panjenengan suami. Gitu Mas. Ya, jadi dan benar cara mengatasinya masalah tentu dengan wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Iya. Jadi intinya sebelum menikah itu ya harus ilmu tentang keluarga itu harus mumpuni dulu ya. Betul. Ilmu, terus kemudian apa namanya manajemen dan komunikasi, manajemen konflik itu. Iya, maka ada materi juga di BINUS sebenarnya. Ada materi manajemen konflik. Ada. Sebentar Pak, Ya. ini kalau berbicara pernikahan itu kan seringkali kita berbicara juga tentang usia. Betul, betul. Nah, usia pernikahan itu idealnya Iya. sesuai aturan ya, ini sesuai karena saya berbicara dengan pengurus APRI ini berarti harus sesuai aturan itu. Iya. Idealnya itu
sahabat religi mungkin yang masih muda-mudi untuk melangsungkan pernikahan itu umurnya berapa itu Pak? Ya, baik Mas Fauzan dan sahabat religi. Betul, untuk menikah tentu kan harus ada kesiapan secara fisik dan secara mental ya. Iya. Maka berbicara kesiapan tentu tidak lepas dari usia. Kan? Usia. Ketika usia, bahasa fikihnya mungkin yang terpenting kan balik. Tetapi dalam konteks kita dalam melayani pencatatan pernikahan ada undang-undang perkawinan. Kalau dulu undang-undang nomor 1 tahun 74. Di sana dulu batasannya kalau putra, catin putra itu 19 tahun. 19 tahun kalau ya putri putra ya. 16 tahun. Tapi undang-undang ini kemudian diamandemen Mas Ojan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Di mana catin ya. batasan minimal baik putra maupun putri adalah 19 tahun Mas Ojan. 19 tahun ini sobat Batasan religi. minimal. Jadi yang masih muda belum berumur 19 tahun ya sebaiknya jangan menikah. Belajar dulu. Cari ilmu dulu. Iya. Apalagi kalau sunnah Rasul katanya 25 ya. Mas Fauzan Saya berapa? 25. Pak Mata berapa? 25 dulu. Alhamdulillah. Ya, berarti sudah lebih dari cukup gitu. Nambah Mas Fauzan. Sahabat-sahabat yang mungkin masih terlalu muda tapi ingin cepat-cepat menikah. Mungkin akan bertanya, "Pak, teman saya baru 18 tahun kok sudah dinikahkan oleh Pak Penghulu. Kok bisa itu kan?" Kami jelaskan boleh Mas Fauzan ya? Boleh nggak apa-apa. Ya. Jadi ketika ada catin yang mengajukan kehendak menikah. Atau mengajukan pendaftaran menikah di kantor urusan agama padahal usianya belum 19 tahun. 19, ya. Pasti KUA akan menerima kemudian memeriksa berkas pendaftarannya. Setelah validasi data, pemeriksaan diketahui itu Mas Ujan. Oh, Mbak, Mas, usia Anda ternyata baru 18 di bawah 19. Ini tidak bisa. Kemudian walinya biasanya matur, "Pak Penghulu tolong segera dinikahkan." Loh, kenapa Pak? Ya tolonglah. Nah, kita paham ya. Kemudian baik Bapak, kita siap. Yang terpenting kita tolak dulu. Kita berikan form N7. Penolakan. N7 ya? N7 penolakan dengan alasan usia di bawah 19 tahun. Kalau mereka ingin tetap menikah, bersikukuh ingin melangsungkan pernikahan Mas Ojan, maka yang bersangkutan harus mengajukan dispensasi atau permohonan izin dispensasi ke pengadilan agama. Nah, di sana nanti catin juga akan diundang, wali juga akan diundang. Nanti kalau sudah ada dispensasi karena sesuatu hal, biasanya karena mundur ya, turun amar putusan, maka KUA bisa melangsungkan pencatatan pernikahan. Gitu Mas Ojan. Jadi harus dipahami usianya sekarang sesuai dengan atau undang-undang yang ada itu adalah 19 tahun untuk calon mempelai pria maupun putri gitu ya. 19 tahun. 19 tahun ya. Ya, karena kan 19 tahun ke bawah itu masih dikatakan anak-anak. Anak-anak. Iya. Oke. Terus kita lanjut kita berbicara tentang keluarga tadi, Pak. Iya, siap Mas Ojan. Fungsi keluarga sendiri itu seperti apa itu Pak dalam konteks kita ya. Sahabat religi yang berbahagia, betul Mas Ojan, ada beberapa fungsi keluarga. Satu diantaranya adalah fungsi edukatif, pendidikan. Kemudian ada fungsi sosialisasi, ada fungsi ekonomi, ada fungsi rekreasi, dan ada fungsi biologis ya. Ya, sebenarnya ada 8 tapi saya kupas itu aja dulu. Kalau kita bicara fungsi edukatif kan maknanya pendidikan. Ya? Bagaimana dengan keluarga itu ada satu proses pendidikan yang mulia. Ketika suami soleh, istri solehah, mungkin no problem. Tapi ketika suami misalkan soleh tapi istri belum solehah, itu kan tentunya bagaimana suami berupaya mensolehahkan istri, mendidik istri. Kan terjadi juga toh. Kadang
maaf, calon suami pendidikannya sudah layak S1, tapi mungkin calon istri SD misalkan, sarjana dasar ya. Jadi masalah itu. Tapi kan harus dididik. Dan juga di dalam keluarga ada kewajiban edukatif juga, bagaimana ayah ibu mendidik putra putri. Ingat bahwa ibu adalah pendidikan yang paling awal dalam rumah tangga kan. Betul. Bagaimana kewajiban orang tua terhadap putra putri. Sahabat religi dulu tentu mengetahui ada memberi nama yang baik, terus mengajarkan baca tulis Al-Quran, kemudian membaguskan budi pekerti, ya kan? Nah ini fungsi edukatif. Kemudian yang kedua Mas Fauzan dan sahabat religi, fungsi keluarga adalah fungsi sosialisasi. Bagaimana ketika seseorang sudah berada dalam suatu keluarga yang baik, tentu dia akan bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan sesama anggota masyarakat, bertetangganya. Dalam konteks Islam hakul jarnya kan? Ya, betul. Hakul jar. Ingat, tetangga ya. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarhu. Ya kan? Betul. Bagaimana Nun Sewu bermuamalah. Bagaimana Nun Sewu membangun peranata masyarakat yang baik. Iya. Terus kemudian fungsi ekonomi Mas Fauzan. Ekonomi itu kan Nun Sewu ya, kebutuhan mungkin ya. Keluarga Kayaknya malah kayak seolah-olah itu ekonomi kadang menjadi utama. Utama sekali ya. Orang menikah kumpul dalam satu rumah tangga, pasti Nun Sewu tidak boleh lepas dari ekonomi. Tapi yakinlah, ketika orang itu menikah karena Allah, menikahkan juga karena Allah, pasti Allah akan menolongnya. Kata Rasulullah, man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Barang siapa yang menikah karena Allah, menikahkan juga karena Allah. Maka apa? Allah akan memberikan pertolongan. Pertolongan apa? Mungkin ekonominya baik, putra putrinya soleh soleha, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan disinilah kewajiban suami tentu mencari nafkah, mencari nafkah, maisyahnya, bagaimana mencukupi kebutuhan. Dalam materi bin Mas Fauzan dan sahabat religi, memenuhi kebutuhan itu kan dibagi dua Mas. Ada kebutuhan dohir, batin, atau fisik non fisik. Kalau fisik kan bagaimana suami memberikan kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya kan? Iya. Kemudian kalau fisik atau batin, bagaimana kasih sayang, kesetiaan ini. Ya kan? Ini lagi viral sekarang ya. Bagaimana kesetiaan suami atau kesetiaan istri. Ya. Kemudian juga kejujuran Mas. Kira-kira kita termasuk orang jujur nggak pada istri? Mudah-mudahan. Ya kan? Kesetiaan, kejujuran, terus apa lagi? Kedermawanan, ya kan? Tadi kasih sayang sudah ya. Iya, cinta itu kan. Iya. Ya. Ini jadi ekonomi. Yakinlah ketika orang itu menjadi suami yang baik, bekerja baik, pasti akan dikayakan oleh Allah. Tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mal. Nikahlah wanita karena dia akan mendatangkan harta. Nikah pasti kaya. Gitu ya. Tapi sebelum menikah lebih baiknya untuk calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan itu sebaiknya sudah punya pekerjaan gitu. Betul. Inilah maka hukum menikah kan ada wajib tuh, ada sunnah ya kan. Dia siap memberi nafkah apa batin apa. Ya pekerjaan ini mungkin nggak harus menjadi seorang pegawai, nggak harus menjadi pengusaha, tapi apapun profesinya yang penting menghasilkan gitu ya. Dan halal kata kuncinya. Iya, halal. Halal itu kata kuncinya. Jadi jangan malu para sahabat religi ini ya. Artinya kadang orang itu melihat hanya casing Mas. Catin atau remaja putri sekarang ketika ada pria yang tampan, mobilnya baik, penampilannya oke, kan tertarik tuh. Padahal belum tentu dia punya, mohon maaf, iya, punya bahasanya finansial. Iya, betul. Orang Jawa bilang galih apa Mas Fauzan? Gagah nyilih. Iya, dulu mungkin Mas Fauzan saya termasuk ketika menikah kan pertimbangan utama apa? Salah satunya belum mampu ya, jadi nanti dulu. Jujur ya Mas. Jujur ya. Saya teruskan Mas. Fungsi keluarga yang selanjutnya adalah fungsi biologis ya. Bagaimana
mohon maaf ya, ini tidak tabu ya. Ya, bagaimana dengan tujuan pernikahan? Salah satunya kan meneruskan zuriyah, keturunan. Ya kan? Dari suami istri, bagaimana yang tadinya berhubungan haram menjadi halal, tentu dengan akad nikah. Yang tadinya belum bisa dipegang menjadi boleh dipegang. Betul. Bahkan yang tadinya belum bisa, tadi saya katakan berhubungan menjadi sebuah suatu keharusan. Bahkan seperti itu termasuk ibadah ya. Iya. Ibadah. Nah, dengan fungsi biologis dari pernikahan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah. Maka anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Ya kan? Begitu indahnya rumah tangga kita ketika kita mempunyai anak. Ya kan? Rumah tangga akan hampa, sepi kalau tidak ada anak. Ya, walaupun kita pulang dari kerja, wah rumah berantakan mungkin, tapi tetap senang karena kita melihat anak-anak kita bermain. Nah, inilah biologis ya. Juga nun sewu, dengan adanya hubungan biologis misalkan, itu kan salah satu fungsinya keluarga juga. Bagaimana agar kita bisa nun sewu merendahkan pandangan, hudul basor. Maka pemuda yang sudah layak mampu nikah kan disuruh menikah, betul. Ya kan? Ya ma'syarus syabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, ya kan? Ini arahnya ke sana. Itu Mas Fajar. Bagi yang sudah mampu dianjurkan untuk segera menikah. Nah, tapi kalau belum mampu, kok ingin menikah? Puasa dulu. Ya. Betul. Terus kemudian apa saja peran yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing pasangan gitu? Ya. Baik sahabat religi dan Mas Fauzan, kalau kita cermati keberhasilan atau keharmonisan rumah tangga itu sangat tergantung pada peran suami istri atau bahkan anak katakan. Yang pertama, kepala keluarga atau suami itu harus bisa memberikan pengertian. Ini berbicara Ramadan ya. Bagaimana Ramadan dan bagaimana kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalau suami sudah bisa memberikan edukasi yang baik kepada istri, kepada anak-anak kita, tentu mereka akan ngerti apa sih puasa Ramadan, apa sih rukunnya misalkan, apa sih yang harus kita lakukan. Si pertama harus memberikan ilmu dulu. Tapi kalau suami atau ayah nggak ngerti, ya harus menyuruh istri atau anak-anak kita untuk ngaji kan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian peran yang kedua, melaksanakan puasa bulan Ramadan secara bersama dan sukacita. Ini kalau rumah tangga keluarga yang utuh mungkin sama-sama di Kebumen satu rumah. Kalau misalnya suami di luar kota, Pak Fatah misalkan, kan bisa saling kontak. Iya, Mas sudah sahur belum? Nah, itu kan, kan berarti kan puasa bersama walaupun tempatnya berbeda. Iya, jadi melaksanakan puasa Ramadan bersama dengan penuh sukacita. Termasuk nun sewu bagaimana melatih anak kita Mas Ojan. Melatih anak-anak kita berpuasa. Sama analogi ketika Mas Ojan, saya punya anak berumur 7 tahun. Itu kan sudah kita berkewajiban menyuruh anak untuk melaksanakan puasa. Ya, puasa, sholat. Dalam hal sholat kan begitu. Muru auladakum bis sholat wahum abnau sab'in. Ya, muru perintahkan anak-anak kita untuk sholat ketika 7 tahun. Sama ketika puasa juga begitu. Anak saya yang ragil apa yang terakhir ini? Kalau nggak nambah lagi ya. Sementara 3 katanya cukup. Yang ragil itu kelas 1 SD Mas. Si Lutfi itu. Bismillah, saya untuk tahun ini bisa mendampingi Lutfi itu puasa sampai maghrib. Ketika dulu TK bertahap. Zuhur, nun sewu, dia membatalkan nggak apa-apa deh minum ya, nanti lanjut lagi sampai maghrib. Tapi alhamdulillah sekarang sudah total penuh sampai maghrib. Ini artinya tugas peran orang tua, suami istri ada komitmen pendampingan anak agar bisa berpuasa. Jujur kadang-kadang orang tua itu kan kasihan ya Mas Ujan. Aduh kasihan lah, itu anak kita sudah haus, sudah letih lesu, udahlah suruh buka aja lah. Padahal sebenarnya itu kurang tepat. Karena apa? Tidak ada rasa untuk mendidiknya untuk kuat
untuk berjuang Betul. dari rasa lapar, letih, lesu, lelah dan sebagainya. Jadi momentum Ramadan ini juga sekaligus momentum untuk membina keluarga kita agar lebih harmonis lagi gitu ya. Iya. Harmonis, apalagi misalkan menjaga keharmonisan dengan cara buka bersama. Buka bersama. Ingat di rumah misalkan kan menunggu adzan maghrib, istri masak, mungkin yang barep sudah bantu ibu, nanti saatnya mau buka bersama, doa dulu, adek silakan adek mimpin doa misalkan, Allahumma lakasumtu dan sebagainya, buka bersama itu kan juga membangun sebuah nun sewu keharmonisan. Sederhana, 10 menit mungkin buka bersama, atau 15 menit mungkin kita buka bersama, tapi manfaatnya luar biasa, meningkatkan keharmonisan. Sekarang begini, Mas Ojan orangnya sibuk, jarum super lah, jarang di rumah, suka pergi. Istri sudah masak, menunggu buka bersama, ternyata maaf belum Bu, pulang, nggak bisa pulang. Kasihan kan? Kasihan. Walaupun jenengan di sana di luar makan dengan teman, kemudian menunya lebih variatif, lebih enak, tapi nampaknya itu juga kurang bisa memberikan keharmonisan rumah tangga. Ya bolehlah di luar, tapi jangan di luar terus. Sahur bersama juga begitu Mas Wajan. Bagaimana sahur bersama di keluarga kita akan bisa menghantarkan sebuah keharmonisan, ya kan? Kemudian juga dengan sholat jamaah, suami, istri, anak bareng-bareng ke masjid, ke musola untuk sholat isya dan sholat taraweh. Atau kalau ada muzur, misalkan hujan atau apa, mungkin sholat taraweh di rumah. Suami jadi imam, istri, anak jadi makmum. Anak disuruh azan, itu kan indahnya rumah tangga kita Mas Ojan. Iya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya Pak. Amin, amin, amin. Berarti ini himbauan pemerintah itu tepat ini untuk tidak ada buka bersama di instansi pemerintah. Back to kembali ke rumah. Himbauannya itu tepat itu berarti Pak. Iya, walaupun di sana tersirat jangan terlalu vulgar ya, glamor ya. Terus termasuk melanggengkan tadarus pada anggota keluarga Mas Ojan. Ini sangat membantu keharmonisan. Bagaimana kita hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Ba'da maghrib luar biasa. Misalnya ibda binafsik, mulai dari sendiri. Suami baca Al-Quran di ruang tamu misalkan, istri di ruang tengah, anak di kamar juga tadarus. Luar biasa, subhanallah. Ba'da maghrib gerakan matikan TV, semuanya mengaji. Maka dulu Kemenakan punya program Gemati Mas, gerakan matikan TV, maghrib sampai Isya. Diisi dengan gemari, gerakan masyarakat maghrib mengaji. Nah ini kan luar biasa. Iya ya, keluarganya Mas Fauzan terus, istri juga terus, anak-anak juga baca Quran. Mungkin orang yang melihat subhanallah, begitu harmonisnya rumah tangga. Ketimbang nun sewu, rumah tangga habis maghrib suami pegang HP masing-masing. Istri HP itu kan luar biasa. Ini tadarus ternyata senyampang dengan materi yang pernah disampaikan oleh Pak Haji Murtabi ya. Ya, bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ini kan luar biasa. Dan di bulan Ramadan, di bulan diturunkannya Al-Qur'an kan kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Saya juga terinspirasi dengan Pak Kepala ketika beliau harus membaca setiap saat, harus membaca walaupun sesibuk apapun. Insya Allah mudah-mudahan kita pun akan terus dekat dengan Al-Quran. Ya. Kemudian yang selanjutnya Mas Ojan, melatih anak-anak berinfak di bulan Ramadan ini juga membantu mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Walaupun hanya 500 rupiah, walaupun hanya 1000 rupiah, ketika sholat di masjid anak kita bawa koin receh. Tujuannya apa? Biar anak peka terhadap sesama. Tidak terlalu hubudunya, kemudian peduli terhadap yang lain. Itu diantaranya Mas Ojan. Apalagi juga sebentar lagi ada yang namanya kita sering sebut zakat fitrah ya, itu juga melatih anak. Iya. Gitu. Zakat mal mungkin Pak Fatah juga sudah kewajiban itu. Insya Allah. Bismillah. Iya, setiap tahun juga kita seperti itu. Iya. Jadi itu artinya keharmonisan akan terwujud tentu dengan adanya kerjasama antara suami, istri, anak, itu seluruh anggota keluarga gitu. Seluruh anggota keluarga Mas Ojan. Artinya
suami atau ayah, bagaimana dia itu bisa mengkondisikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis, menyenangkan. Bagaimana kehadiran ayah dinantikan oleh anak, atau kehadiran ibu sangat dinantikan oleh anak. Seperti hari ini kayaknya saya juga sudah dinanti nih Pak. Makanya kayaknya cukup sampai di sini aja ya? itu. Terima kasih Mas Wajan. Yeah. Ya, jadi satu kesimpulan Mas Wajan, Bismillah, kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, untuk mewujudkan rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, terlebih di bulan suci ini, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan ini membawa keluarga kita lebih harmonis. Lebih harmonis ya. Di Ramadan ini kita lanjutkan sampai ke bulan-bulan berikutnya. Pasca Ramadan juga begitu. Tidak hanya nun sewu Ramadan, tapi momentum Ramadan jadikan momentum. Momentum. Iya, untuk lebih meningkatkan keharmonisan keluarga. Kita. Semoga dijauhkan dari billahi dan marah. Amin. 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 Terima kasih sekali Pak Fathah. Ini berhubung waktunya juga sudah sore, saya juga harus pulang, Pak Fathah juga harus pulang. Tadi kan pesennya Pak Fathah gitu, buka bersama sama keluarga itu, jangan di kantor. Ya. Demikian sahabat religi, bincang-bincang kita dengan Pak Fathah terkait dengan pembinaan keluarga sakinah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami oleh sahabat religi semuanya. Saya Fauzan Bakhtiar pamit undur diri, dan saya Fathahul Husain mohon diri dan pamit serta mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Nah, itu kan.